Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam Alpinist Talk, sebuah program diskusi yang disiarkan melalui live Instagram yang kita lakukan berkaitan dengan isu-isu tertentu. Nah, untuk kali ini kita melakukan live Instagram bertema Alpinist Talk, Jelajah Ujung Kulon, Roadshow buku Jelajah Ujung Kulon yang baru saja kita launching kemarin dengan Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, sebagai pihak yang melaunching. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan diskusi dengan Dubes Keliling untuk Pasifik, yaitu Pak Tantowi Yahya. Nah, sudah berada di ujung koneksi nih Pak Tantowi Yahya nih. Halo Pak Tantowi nih. Masih menunggu. Kita menunggu request dari Pak Tantowi Yahya biar kita bergabung bersama-sama. Untuk teman-teman yang memantau Instagram kita, kalau suaranya kecil mohon diinformasikan ya. Ada Hera Irawan 35 join. Halo Hera. Ada Bang Tantowi Yahya nih juga sudah bergabung. Bang Tantowi invite, kita invite. Halo. Halo Abang Tantowi Yahya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ini enak nih ngabuburit enak nih. Ngabuburit ya Bang ya. Kita udah berapa lama kita nggak ketemu Bang? 2010 ya Bang ya? Terakhir Abang di DPR ya? Iya, 2010 bener. Iya 2010. 12 tahun kita udah nggak ketemu nih Bang. Abang udah kemana-mana nih, udah ke New Zealand, sudah ke Pasifik. Saya masih di Berarti sini 12 tahun Bang. lalu ya? 12 tahun lalu ya? 12 tahun lalu Bang. Alhamdulillah masih sehat. Masih segar. Bang. Walaupun rambutnya berkurang segar nih. Iya. Tapi tetap gagah Bang. Mungkin karena sering olahraga kali Bang ya? Oh iya. Alhamdulillah. Olahraga cukup rajin, khususnya waktu di New Zealand kemarin. Oh gitu. Olahraga apa Bang yang sering dilakukan Bang? Ya nggak berat sih, jalan, lari, sekali-sekali naik sepeda, sesuai dengan kebiasaan orang New Zealand lah. Ya, orang New Zealand tuh hampir tiada hari tanpa olahraga. Bahkan di tengah hujan lebat sekalipun dan udara ekstrim dingin, tetap lari dia. Dan dia tidak ada halangan waktu. Misalnya dia pulang kerja jam 7, ya dia pulang kerja, ganti baju, jam 7, jam 8 dia lari. Dan itu di tengah cuaca dingin. Oh iya, jadi sudah ini mereka ya, udah maniak. Jadi kalau nggak olahraga, sakau dia. Tapi dampaknya terhadap kesehatan tinggi mungkin ya Bang. Apalagi dalam cuaca dingin begitu, dengan harus banyak bergerak, makanya bisa meningkatkan imun dan yang lain-lain kali Bang ya? Saya rasa lebih kepada kebiasaan hidup ya. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan pola seperti itu, maka dia ketika tidak melakukan itu, maka dia ada sesuatu yang hilang. Dan alamnya mendukung ya. Artinya ada track di mana-mana buat orang lari, buat orang naik sepeda itu disiapkan. Terus udara bagus sehingga kita tidak cepat capek. Ya. Oke Bang. Untuk kali ini kita review dulu Bang soal diskusi kita sore ini. Kita menggelar diskusi Alpinist Talk yang juga kemudian roadshow dari buku Jelajah Ujung Kulon yang di launching Bang kemarin oleh Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno di HUT Kedai Pena yang ke-6. Lalu kemudian isinya kita soal kegiatan alam bebas, yaitu bersepeda yang kita lakukan dari Jakarta menuju Ujung Kulon. Lalu kemudian kita melakukan aktivitas konservasi di Ujung Kulon dalam bentuk penanaman mangrove Bang. Nah, sebelum masuk ke tema diskusi kita, saya ingin bertanya dulu sama Abang. Abang sekarang kan Dubes RI keliling untuk Pasifik Bang. Bisa diceritain keliling tuh apa Bang? Ya. Karena kayaknya nggak setiap wilayah itu Dubesnya keliling Bang. Ya, jadi saya bersyukur ya.
di samping dipercaya oleh Presiden sebagai duta besar bilateral untuk Selandia Baru dan beberapa negara di Pasifik, per 1 Januari 2020 saya mendapatkan kepercayaan baru dari beliau sebagai duta besar RI keliling untuk kawasan Pasifik. Nah, ini adalah nomenklatur baru untuk diplomasi kita di Pasifik. Karena sebelumnya belum ada. Mengapa ini diadakan? Karena intensitas diplomasi kita di kawasan ini semakin meningkat seiring dengan kepentingan kita di kawasan Pasifik yang juga semakin meningkat. Kepentingan apa itu? Kepentingan ekonomi, ya, kepentingan politik, ya. Itu adalah dua kepentingan yang membuat Indonesia harus semakin intens bermain di kawasan ini. Sayangnya ketika saya dilantik atau ketika saya ditunjuk sebagai dubes RI untuk Pasifik, COVID itu datang gitu. Bulan Februari COVID sudah mulai masuk ke Selandia Baru dan sejak saat itu COVID tutup hingga hari ini. Selandia Baru tutup hingga hari ini. Terbuka hanya buat warga negara dan permanent residents yang ingin kembali. Selain daripada itu tertutup. Orang Selandia Baru juga belum leluasa pergi atau melakukan perjalanan di kawasan Pasifik. Akhirnya ya saya ditunjuk 1 Januari 2020 nggak bisa kemana-mana. Ya, nah untung ada teknologi Zoom yang memungkinkan kita untuk berlanglang buana tanpa batas, ya, tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Nah itulah yang saya pergunakan dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai perwakilan khusus Presiden Republik Indonesia untuk kawasan Pasifik. Pertanyaannya, dubes keliling itu apa sih? Dubes keliling itu tugasnya adalah mewakili Presiden dan pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat keberadaan Indonesia di satu kawasan. Jadi dubes keliling itu sama dengan special envoy ya. Jadi utusan khusus Presiden. Nah special envoy ini sudah lama ada. Jadi Presiden boleh menunjuk siapapun untuk menjadi special envoy ketika ada isu khusus, ketika ada kepentingan khusus, ketika ada apa namanya itu proyek khusus yang ingin kita golkan, maka Presiden menunjuk seorang special envoy. Nah, saya ditunjuk oleh Presiden karena kepentingan kita di Pasifik itu semakin lama semakin meningkat. Gitu. Pak, kalau kita bicara lebih detail, kepentingan apa yang paling mengemuka sehingga kemudian dibutuhkan special envoy di kawasan Pasifik? Apakah Papua? Apakah kepentingan lain, Bang? Silakan, Bang. Papua itu adalah salah satu prioritas kita ya dalam konteks Papua itu informasi mengenai Papua itu harus kita diseminasikan dengan baik dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Pasifik mengenai Papua dan hubungannya dengan Indonesia. Banyak sekali isu-isu yang marak ya yang terjadi di beberapa negara di Pasifik. Itu terjadi dari waktu ke waktu atau pada momen tertentu. Sebagian besar itu disebabkan oleh karena pertama ya kurang pahamnya mereka mengenai Indonesia. Dengan sendirinya mereka tidak paham mengenai Papua ya. Jadi sejarah keberadaan Indonesia, lahirnya Indonesia dan bergabungnya Papua dalam NKRI itu belum banyak yang tahu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia sendiri itu saya berani sebut kurang begitu hadir. Ya, jadi hadir itu penting ya dalam rangka menciptakan pertemanan, kemudian menjadi persahabatan, kemudian lambat laun menjadi persaudaraan. Memang kita punya 4 perwakilan untuk Pasifik. Yang paling besar itu kedutaan besar kita di Canberra yang membawahi Australia dan Vanuatu. Kemudian yang terbesar kedua itu kedutaan besar Republik Indonesia di Port Moresby untuk Papua Nugini dan Solomon Islands. Kemudian KBRI di Wellington untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga,
kemudian Cook Islands dan Niue, ya, dan perwakilan kita di Fiji yang menghandle Fiji, Nauru, ya, banyak kali lah negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Memang kita punya 4, tapi ternyata ini masih perlu penguatan. Kita masih perlu hadir, ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Pasifik, utamanya Australia, Selandia Baru, Cina. Cina itu di negara sekecil apapun di Pasifik dia hadir. Kita tahu kepentingannya apa. Kita tahulah kepentingannya apa. Tapi engagement itu penting, ya. Nah, kita belum. Nah, jadi sebelum kita menghadirkan lebih banyak lagi perwakilan di kawasan Pasifik, kita hadir dulu lah dalam bentuk dubes keliling, begitu. Betul. Bang, apakah ada tugas khusus dari Presiden Jokowi yang disematkan oleh Abang selain dalam tugas-tugas politik, Bang? Seperti misalkan saat ini kita berada dalam presidensi G20. Apakah ada tugas-tugas lain di lain unsur politik, Bang, yang Abang akan jalankan di Pasifik, Bang? Politik itu salah satu saja, ya. Jadi ditunjuknya dubes keliling itu bukan semata-mata untuk kepentingan politik, tapi way beyond that. Misalnya memperluas pasar kita, ya. Jadi bagaimana produk-produk kita itu infiltrasinya bisa rata di kawasan Pasifik, ya. Nah, oleh karena itu perlu seorang marketing agent, katakanlah demikian, ya, yang bisa membantu produk-produk kita untuk bisa masuk ke pasar-pasar Pasifik. Kemudian kita perlu juga menawarkan berbagai kerjasama dalam bidang mitigasi bencana alam, ya, karena kita berpengalaman dalam mengelola bencana alam, ya. Kemudian kita juga terus menawarkan berbagai kerjasama di bidang pendidikan berupa berbagai macam beasiswa, kemudian capacity building lain, ya, berupa kerjasama training, ya, terkait pariwisata, sustainable development dan lain sebagainya. Jadi dalam kacamata lebih banyak memberi daripada mengambil, saya rasa betul, ya, kita lebih banyak memberikan apa yang kita bisa berikan karena kita negara besar, negara yang kuat ekonominya, wajiblah bagi kita untuk memberi daripada kita mengambil. Nah, yang kita ambil juga banyak dari mereka itu. Misalnya itu sumber-sumber daya alam yang mereka tidak bisa produksi, yang tidak mereka bisa proses maksudnya, ya. Kemudian tenaga-tenaga sumber daya manusia yang bisa kita didik gitu. Jadi banyak juga. Jadi ya, tapi ya kita lebih banyak memberilah daripada mengambil. Nah, dalam konteks G20 ini tidak ada negara Pasifik yang menjadi anggota masalahnya, ya. Ini kan hanya 20 negara. Dan negara Pasifik itu tidak masuk. Tapi isu-isu yang kita bahas dalam presidensi Indonesia ini itu banyak berkaitan dengan Pasifik. Jadi ada tiga outcome atau tiga platform yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam presidensinya di G20. Pertama adalah pembangunan infrastruktur global dalam rangka mengantisipasi pandemi kedua atau pandemi berikut yang kita belum tahu apa. Dunia ini kan pontang-panting ketika dihajar oleh COVID. Dunia tidak siap, ya, tidak siap dalam struktur dukungan keuangan, tidak siap dalam infrastruktur rumah sakit, pelayanan kesehatan, pabrik obat dan lain sebagainya. Maka berantakan kita. Baru terakhir ini vaksin itu merata. Ya, awal-awalnya itu vaksin tuh hanya terdistribusi ke negara-negara kaya, negara-negara besar, atau negara-negara yang mempunyai pabrik vaksin. Tapi negara-negara di luar itu sulit. Nah, makanya kita prioritas nomor 1 dari presidensi G20 ini adalah kita membangun infrastruktur kesehatan. Yang kedua, transisi energi terbarukan. Ya. Yang ketiga adalah transformasi digital. Nah, ketiga isu ini sebenarnya bukan hanya cocok untuk negara G20, buat negara Pasifik juga cocok. Jadi kita harus juga mengajak mereka untuk melakukan transformasi dari analog, ya, ke digital, ya. Nah, memang kalau kita berbicara transisi energi terbarukan, ya penduduknya kecil sih di situ, ya. Jadi emisi itu bisa disebut rendah lah gitu.
Tapi kalau pemanasan global kayaknya terdampak sekali Bang, Pasifik itu Bang ya. Oh iya, sebenarnya seluruh dunia. Kenaikan air laut ya. Kenaikan air laut sangat signifikan dampaknya. Oleh karena itu menjadi kekhawatiran nomor satu masyarakat di Pasifik. Ada satu dua negara Pasifik yang asalnya tuh atol gitu atau bukit karang. Itu diprediksi dalam 20 tahun lagi loh, nggak begitu jauh. Itu akan hilang dari peta. Artinya ada beberapa negara di Pasifik itu akan tidak ada lagi di peta karena pengaruh lingkungan ini. Betul, betul. Ya. Indonesia bisa masuk ke ranah itu yang tadi Abang bilang, bisa kemudian apa ya, terlibat lah Bang ya di kawasan Pasifik. Ada nggak solusi-solusi yang bisa diberikan Indonesia terhadap negara-negara tersebut Bang, yang bakal hilang dari peta bumi Bang? Ya, yang kita lakukan itu adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Kita undang mereka untuk datang ke Indonesia untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan apa? Misalnya sustainable fishing, ya, sustainable tourism, penanggulangan bencana. Jadi hal-hal yang terkait dengan sustainable itu adalah upaya preventif ya yang bisa kita lakukan. Jadi mengajarkan kepada mereka untuk membersihkan plastik dari pantai, membersihkan plastik dari laut ya. Kemudian memprosesnya menjadi produk-produk yang berguna. Itu adalah upaya kita, ya, upaya kita. Kemudian upaya kita lainnya itu adalah untuk mengajarkan mereka untuk menjaga alam, ya. Itu agar supaya banjir itu tidak cepat datang, kalaupun datang itu tidak heboh lah, gitu ya. Dan hal-hal lain yang kaitannya itu SDGs. Jadi 17 program SDGs itu, ya ketika kita memberikan pelatihan kepada mereka, itulah yang kita tekankan kepada mereka. Jadi kontribusi kita ya nyata saya rasa ya, dalam ikut bersama-sama mereka dan negara-negara maju dalam mengantisipasi dampak lingkungan yang parah di kawasan Pasifik. Ya, karena isu pemanasan global bukan hanya dirasakan oleh negara kecil seperti yang di Pasifik, tapi Indonesia juga sangat terdampak sekali, Bang. Makanya banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak efek rumah kaca, Bang. Nah, kalau untuk kebijakan yang akan diambil oleh Abang sebagai duta besar keliling secara keseluruhan soal konservasi dan pemanasan global, apa Bang yang akan menjadi fokus Abang? Oke. Kita menawarkan berbagai bantuan pendidikan, kerjasama pendidikan, apakah itu dalam bentuk beasiswa, ya, bantuan pendidikan lainnya yang memberikan kesempatan kepada orang-orang dari Pasifik untuk datang ke Indonesia untuk belajar mengenai bagaimana Indonesia mengelola lingkungannya, bagaimana Indonesia melakukan proses transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Kita juga sharing dengan mereka bagaimana cara mengembangkan pariwisata ramah lingkungan. Kita juga memberikan pemahaman dan sharing kepada mereka mengenai penjagaan terumbu karang, ya, kemudian perikanan berbasis kuota, kemudian perikanan berbasis lingkungan. Hal-hal seperti itu kan kita jauh lebih maju. Kita jauh lebih maju dan kita punya kementerian lah. Ya, kalau mereka itu kan minim sekali. Ya, paling nggak kita punya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, jadi kita bisa mengkoneksi KKP ini untuk juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di Pasifik. Bisa dalam bentuk G2G, bisa juga dalam bentuk misalnya people to people. Ya, kita misalnya mengirim orang, mengirim bantuan dan lain sebagainya yang kaitannya adalah mencegah dampak perubahan lingkungan yang parah. Itu baru dalam konteks satu kementerian loh. Nah, banyak kementerian-kementerian lain ya yang juga bisa kita koneksikan dengan mitra mereka di kawasan Pasifik. Nah, itulah yang membuat Indonesia itu sebenarnya sangat signifikan ya bagi negara Pasifik. Bang, ini saya ke kolom komentar nih Bang, ada yang nanya Bang dari
minion kecil. Menurut Abang bagaimana kita dapat meningkatkan keseimbangan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian alam, Bang? Mungkin Abang punya pengalaman di New Zealand atau di Pasifik, Bang. New Zealand lah kita spesifikan. Karena mereka kayaknya lebih maju juga dibanding kita, Bang. Apakah pembangunannya, bagaimana cara meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan dengan pelestarian alam, Bang? Silakan, Bang. Oke. Lestari itu kan lawannya rusak. Ya, Ya. betul. Betul. Nah, yang merusak itu kan siapa coba? Binatang tidak bakal merusak alam. Dalam konteks ekosistem ya. Nah, binatang itu memerlukan alam itu. Yang merusak alam itu manusia gitu. Nah, ketika alam itu sudah rusak, ya, maka terjadilah ketimpangan, ketidakseimbangan ekosistem. Dampaknya adalah ke lingkungan, ya. Jadi ketika misalnya alam dirusak, ya, hutan mangrove dicabut, ya, dikonversi menjadi lahan produktif, menjadi apalah pemukiman dan lain sebagainya. Maka yang terjadi itu adalah tsunami, ya. Kemudian terjadi aktivitas itu ozon yang terus meningkat. Itu akan membuat ya air laut itu meningkat. Ya, binatang atau hewan kan tidak mungkin melakukan pembakaran, itu kan nggak ada yang kayak itu seperti itu, ya, atau atau merubah peruntukan alam gitu ya, menjadi sesuatu yang di luar hitohnya gitu ya. Maka itu dampaknya itu alam itu akan sakit. Nah, perlawanan alam yang sakit itu bisa berbentuk macam-macam. Ya, bisa berbentuk misalnya tuh tsunami, banjir, air laut tiba-tiba meningkat, kemudian es di kutub utara mencair yang membuat air laut semakin meningkat. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita harus mendidik masyarakat kita. Ya, negara-negara yang maju saja masih mendapatkan ancaman perubahan iklim ini, padahal masyarakat mereka sudah tertib, sudah berpengetahuan. Nah, dari mana mereka mendapatkan ancaman itu? Dari negara tetangga mereka yang masyarakatnya tidak mempunyai pemahaman. Jadi negara-negara seperti Selandia Baru yang masyarakatnya tertib, menjaga alam gitu ya, dia ngerti betul. Tapi kalau negara-negara di Pasifik di sekitarnya itu cuek terhadap alam, itu dampaknya juga ke mereka. Nah, itu ya dalam konteks pergaulan dunia. Nah, begitu juga Indonesia. Masih banyak PR yang harus kita lakukan meski ya sudah banyak perbaikan. Katakanlah begini ya, masih banyak tempat-tempat di Indonesia itu seperti di Kalimantan, di Sulawesi yang banyak dialiri sungai, rumah itu masih membelakangi sungai. Ya, betul. Apa konsekuensinya kalau rumah itu membelakangi sungai, sungai menjadi backyard. Apa yang terjadi di backyard? Semua sampah kita buang ke halaman belakang. Ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh sungai-sungai kita. Kemudian secara turun-temurun, secara kultural, banyak juga masyarakat kita yang MCK-nya itu di sungai. Itu kan pencemaran yang masif ya. Ya, kita tahu bahwa pemerintah itu tidak pernah lelah dalam memberikan advokasi pembelajaran mengenai hal ini, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Ya, tapi kadang-kadang itu tidak seimbang dengan masih kuatnya kultur yang dipertahankan oleh dalam kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kita lihat saja sungai-sungai di Jakarta, mengapa hitam? Ya karena begitu ya. Semua kebanyakan rumah itu sebelum dirubah itu masih menjadikan rumah itu sebagai halaman belakang, jadi semua sampah dibuang di situ. Ya, kemudian terjadi pendangkalan, minyak segala macam tuh dibuang aja ke situ, kotoran segala macam. Bahkan di Ciliwung, Bang, pabrik itu langsung buang ke kali, Bang. Kita kan berapa kali melakukan ekspedisi Ciliwung, Bang. Dalam beberapa kali waktu itu bukan hanya kemudian sampah rumah tangga, tapi kemudian sampah pabrik tahu, yang kelas menengah dan yang lain-lain itu yang kemudian membuat ya tadi Abang bilang sungainya menjadi hitam di Jakarta seperti itu. Dan mungkin banyak daerah lain, Bang, juga terjadi hal demikian. Citarum di Bandung atau Sungai Berantas di Jawa Tengah seperti itu, Bang. Jadi itu contoh-contoh sederhana ya. Kemudian pembakaran hutan ya untuk alasan yang sangat simpel gitu ya. Ketika sudah nggak produktif ya dibakar aja hutannya daripada dibabat gitu. Nah mereka nggak sadar ya asap yang mereka hasilkan itu berdampak terhadap ozon. Jadi hal-hal seperti itu yang
perlu terus kita lakukan gitu ya di negara kita. Jadi masih banyak gitu ya rakyat kita tuh yang belum paham. Karena dia belum paham, ya maka dia masih seenaknya gitu loh. Kalau mereka udah paham semua seperti di Selandia Baru gitu, nggak ada orang buang sampah, ya, nggak ada orang mengotori lingkungan, nggak ada orang membakar sampah, nggak ada, karena mereka udah paham betul gitu loh. Betul, 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 betul. Bang, kalau dari kebijakan, Bang, tadi kan sempat juga disinggung oleh si Lutfi itu, Bang, penanya kita. Apa namanya, apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita sudah kemudian, ya biasanya kan karena kebijakan, Bang, orang membangun, Bang. Karena perintah. Misalkan kita bahas soal Omnibus Law, Bang. Nah, kan banyak kemudian bypass tertentu yang terkait dengan lingkungan hidup. Apakah ini juga tidak menjadi dalam tanda kutip ya, Bang, sesuatu yang membahayakan lingkungan kita, Bang? Gini, saya pernah di DPR. Buat undang-undang itu 1 tahun minimal loh. Ya. Ada undang-undang yang selesai itu dalam 2-3 tahun, bahkan 1 periode kita di DPR. Saking peliknya. Mengapa? Karena undang-undang yang betul itu harus menyerap masukan dari masyarakat. Jadi pemerintah bersama DPR mengatur, ya, agar supaya baik, agar supaya tertata, jangkauannya masa depan. Tapi masyarakat yang akan menjadi objek pengaturan juga harus kita libatkan supaya mereka tidak keberatan, supaya mereka tidak terbebani dan sebagainya. Nah, kemudian dicarilah titik kompromi, jadilah undang-undang itu. Jadi undang-undang itu sejatinya sempurna karena kontribusi pemikiran dari yang mau ngatur dan diatur. Berikut pendapat-pendapat para ahli. Jadi sesungguhnya kalau kita itu menjalankan undang-undang dan peraturan di bawahnya, kita tuh selamat mestinya, ya. Selamat, kenapa kita? Bang, ya? Itu dia. Ketika sudah ada iktikat untuk berimprovisasi dari apa yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya, disitulah masalah mulai muncul. Ya, Bang, ya, begitu, Bang. Karena waktu kita ngelakuin webinar dengan teman-teman di Lebak misalkan, salah satu yang menjadi kekhawatiran mereka ketika mereka mengedepankan ekowisata, wisata berbasis alam, adalah banyaknya tambang yang kemudian semakin merangsek gitu loh, Bang. Nah, sebelum adanya Omnibus Law saja, mereka merasa sudah begitu banyak ancaman dari tambang, baik galian C3 atau yang lain, yang kemudian mendekat ke area misalkan Baduy. Apalagi setelah Omnibus Law gitu loh, Bang. Apalagi salah satu pasal yang kemudian membahas soal Omnibus Law adalah bypass terhadap AMDAL, Bang. Nah, apakah kemudian pemerintahan kita, Abang bagian dari rezim Jokowi, apakah pemerintahan kita juga sudah memikirkan dampak buruk terhadap pembangunan yang dalam tanda kutip menghalalkan segala cara, Bang? Silakan, Bang. Pada dasarnya begini ya, tidak ada yang namanya pemerintah, apalagi dipilih oleh rakyat itu yang akan mencelakakan rakyatnya, yang akan menjungkal balikkan daerah atau negara yang dia akan pimpin. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, untuk mengguide seorang pemimpin dari level tertinggi sampai ke bawah itu, maka ada undang-undang. Ya, nah dari undang-undang itu kemudian turun peraturan-peraturan dalam konteks daerah, lahirlah Perda. Nah, Perda itu adalah kesepakatan dari pemerintah dengan DPR. DPR itu siapa? Rakyat kan, gitu loh. Betul. Jadi pemerintah yang mau mengatur dengan rakyat yang akan diatur harus duduk bersama-sama, mempunyai kesepahaman yang sama, lahirlah sebuah peraturan daerah. Jadi sejatinya peraturan daerah itu sempurna mestinya. Jadi tadi tidak akan memberikan izin kepada penambangan gitu ya, yang dekat pemukiman penduduk, yang sumber air minumnya itu berasal dari tanah atau yang berasal dari sungai. Nggak bakal ada itu peraturan daerah yang mengaturnya seperti itu, ya. Atau ada pertambangan yang dekat daerah wisata yang berpotensi mencemari, nggak bakal ada. Mengapa ada? Kembali lagi ke kata saya tadi, improvisasi. Improvisasi. Ketika terjadi improvisasi itu, disitulah mulai terjadi pelanggaran yang implikasinya apa? Ya korupsi dan lain sebagainya. Kan korupsi. Berarti betul Bang, betul. Korupsi kebijakan ya, Bang, ya. Nah, korupsi itu kan bukan hanya nyolong duit kan? Korupsi itu kan korupsi kebijakan, korupsi waktu. Iya. Semacam lah.
Mungkin kalau di New Zealand praktek-praktek seperti itu minim ya Bang ya? Nggak Apa ada. masih ada sih Bang? Nggak ada. New Zealand itu zero corruption. Korupsinya nol. Ya, karena korupsinya nol, the ease of doing business, kemudahan untuk melakukan usaha tuh, dia nomor satu atau nomor dua, muter-muter aja. Karena nggak ada korupsi, peraturan tidak dipersulit, ya, ya, apa adanya gitu. Kalau diatur seperti ini, ya pengusaha ikut, ya, bisnis apa namanya itu para industriawan ikut. Jadi pemerintah itu hanya menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undangnya ada dan rakyat atau pelaku usaha mengikutinya. Jadi nggak ada hengki-pengki segala macam. Di New Zealand itu tahu nggak? Kenal pejabat itu bukan sesuatu yang istimewa. Biasa saja Bang. Biasa saja. Jadi orang nggak berlomba-lomba kalau bikin acara ngundang menteri atau ngundang pejabat. Enggak. Karena tidak memberikan manfaat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Ya paling bangga lah, gue kenal menteri gitu. Tapi jangan pernah berharap kenal menteri, maka dia bisa membantu kita untuk mengkorupsi kebijakan. Nggak bakal itu terjadi. Nggak bakal itu terjadi. Nepotisme, kolusi pun jadi minim ya Bang ya? Dampaknya ya jadi minim. Karena semua itu menjalankan peraturan. Jadi rule based, law based. Ya, betul. Ya. Betul. Ya, jadi kalau negara dijalankan mengikuti etika hukum, ya, jadi law based, rule based, ya selamat besi negara itu. Ya, betul. Bang, ini kita ke kolom komentar nih Bang. Ada Desra Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great to see you, Ambassador Tanto Yahya. Lalu itu ada bos saya. Ada Vicky Kavis Veronica Nio. Ada lagi apa namanya? Ada beberapa, ada Hera Irawan. Menurut Abang, kebijakan yang ada sekarang apakah mesti perlu ditambahkan, mungkin temanya konservasi, ditambahkan peduli lingkungan mungkin ya Bang ya? Apakah kebijakan kita masih perlu ditambahkan tentang kepedulian terhadap lingkungan Bang? DPR itu sudah menghasilkan ribuan undang-undang. Saya sendiri orang sana tuh saya nggak tahu. Katanya lebih dari 3.000. Saya nggak tahu lah. Kita cek lagi lah di Google berapa jumlah undang-undang yang sudah dihasilkan. Bisa saja belasan ribu. Ya, artinya kita tuh tidak pernah kekurangan undang-undang, baik undang-undang yang kita buat sendiri maupun hasil ratifikasi ya. Jadi ketika kita menandatangani MOU, maka tindak lanjutnya kan kita harus meratifikasi itu. Jadi peraturan dunia yang kita adopsi menjadi undang-undang kita kan begitu. Jadi itu jumlahnya ribuan ya. Permasalahannya itu adalah kita ini tidak menjalankan undang-undang. Itu undang-undangnya ada, tapi kita jalan sendiri. Kadang-kadang kita lupa, oh ini ada undang-undangnya ya. Oh ternyata apa yang saya bahas sekarang ini sudah ada undang-undangnya. Nah, ini saya rasa PR kita ke depan ya. Harus ada satu badan di pemerintahan itu. Kalau nggak bisa pemerintahan sekarang, pemerintahan ke depan. Harus ada satu badan yang mensinkronisasi undang-undang. Jadi sinkronisasi dan evaluasi undang-undang. Ketika undang-undang ini pertama sudah nggak relevan dengan kehidupan sekarang, undang-undang itu harus dibatalkan, harus jangan dibiarkan karena dia nambah terus ya kan gitu. Jadi undang-undangnya udah jadul gitu loh, terutama undang-undang yang kaitannya dengan undang-undang yang kaitannya dengan teknologi misalnya. Kan banyak yang jadul. Undang-undang yang dibuat tahun 90 sekarang orang teknologi udah sejauh apa. Gitu. Jadi KUHP aja dari zaman Belanda, Bang. Nah, itu dia salah satunya. Jadi harus ada satu badan yang terus memonitor undang-undang ini perlu diperbaharui, diamandemen atau dihilangkan karena sudah tidak perlu lagi. Ya. Itu ya yang kedua, badan ini juga itu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dari undang-undang itu. Karena tugas DPR itu kan membuat, kemudian setelah disahkan di paripurna, pemerintah kemudian menjalankannya. Nah, DPR kemudian konsentrasi untuk membuat undang-undang baru dan melakukan pengawasan yang lainnya. Terhadap undang-undang yang sudah diberlakukan di masyarakat itu, saya kok belum tahu ya siapa yang memonitor itu. Efektif tidak undang-undang itu?
Nah, betul, betul. ya kan gitu. Jadi untuk tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita itu bisa saja itu sebenarnya sudah diatur dalam salah satu undang-undang yang kita buat gitu. Ya, ya, ya. Apakah juga Omnibus Law kan tadinya kan niatnya untuk mensapu jagat ya Bang ya? Banyaknya peraturan. Apakah itu sudah cukup Bang? Apa memang harus dibikin lembaga baru? Nah, sebenarnya Omnibus Law itu di banyak negara juga ada. Ya, cuman nggak ribut seperti kita. Misalnya gini, di New Zealand itu ketika terjadi COVID itu udah mau datang nih. Dia udah tahu tuh COVID itu udah muncul di Cina, kemudian masuk ke beberapa negara. New Zealand tuh tahu banget. Ini dalam waktu beberapa bulan, COVID itu akan masuk ke negara kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkompilasi 4 undang-undang. Mengkompilasi. Iya, mengkompilasi dan ya kayak gini ya, omnibus loh. Jadi menggabungkan berapa omnibus 6 atau 7 undang-undang ya menjadi satu supaya dia investment friendly kan gitu dalam rangka menuju ease of doing business kan. Nah New Zealand juga itu kalau nggak salah 3 atau 4 undang-undang kemudian digabungkan menjadi satu menjadi apa coba namanya COVID Law. COVID Law. Satu-satunya negara yang punya undang-undang COVID cuma New Zealand. Sehingga ketika COVID ya, Bang, ya? Bukan Perpu. Sehingga ketika COVID itu datang tidak terjadi kesimpang siuran. Mereka tahu betul apa yang mereka harus lakukan dan law base. Ya. Karena hasil dari berbagai undang-undang yang memang akan sangat terkait dengan penanganan COVID. Ya, kemudian amanat dari undang-undang itu melahirkan apa? Kementerian khusus COVID yang dipimpin oleh seorang menteri. Nggak ada di dunia ada Minister of COVID. Cuman di New Zealand. Karena itu amanat dari undang-undang. Nah, jadi penggabungan undang-undang menjadi undang-undang sapu jagat atau omnibus law sebenarnya itu hal yang biasa saja. Tapi ketika sudah terjadi politisasi, ya ribet masalahnya. Yang benar jadi salah gitu ya. Ya karena semua tuh dilihatnya sudah dari perspektif bukan kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, tapi kepentingan politik. Politik itu kan relatif kan. Politik itu kan bagaimana kita menerjemahkannya. Iya, betul. Bahkan relatif. Bahkan foto Jokowi dan Luhut yang lagi mesem-mesem aja diartikan beda-beda ya Bang ya. Padahal Abang ada di sebelahnya. Ya, ini belum ngeledek ini. Iya. Bang, saya kembali ke kolom komentar ada dari Pransohio. Menurut Pak Tantowi, apakah negara Indonesia bisa seperti negara Bapak Dubes pimpin sebelumnya soal perihal zero corruption? Sama mungkin esensinya Bang ya. Apa Abang mau nambahin lagi Bang? Soal zero corruption bisa nggak terjadi di Indonesia Bang? Oke, membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia itu nggak fair. Ya. Nggak fair ya Bang ya? Nggak fair banget. Itu nggak apple to apple itu. Penduduknya aja seuprit. Cuma 5 juta dibandingin sama kita. Tingkat pendidikan mereka udah rata-rata sama. Udah perguruan tinggi semua gitu. Kita di mana ya kan gitu. Kemudian welfare mereka. Mereka cukup kok. Hidup itu semua udah ditanggung oleh negara gitu. Nah jadi betul. Kan gitu hampir semua basic needs mereka itu ya pendidikan, kesehatan sudah ditanggung oleh negara. Jadi mereka ini adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah sehingga untuk membentuk suatu masyarakat yang tidak korupsi, taat kepada hukum itu jauh lebih mudah dibandingkan mengatur rakyat dari satu negara yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja itu masih sulit dan ditambah lagi tingkat pendidikan yang belum merata ya. Jadi sebenarnya musuhnya demokrasi itu adalah pendidikan sebenarnya ya. Kalau pendidikannya rendah, demokrasi itu sulit untuk berjalan. Ya, coba buktikan di negara miskin bisa nggak demokrasi itu berjalan? Ya kan? Atau di negara yang tingkat pendidikan rata-rata penduduknya masih rendah, apakah ada bukti demokrasi bisa jalan? Kan gitu. Tapi sudahlah, demokrasi sudah menjadi pilihan kita. Kita tidak bisa mundur lagi. Yang ada cuma satu. Kita harus maju ke depan. Kita harus jaga. Nah, korupsi ini musuh dari banyak negara, termasuk Indonesia.
Nah, bedanya banyak negara yang udah sembuh, kalau kita masih berobat jalan nih, gitu ya. Berobat jalan. Ya, masih berobat jalan ya. Korupsi itu kan pada dasarnya terjadi karena dua, by greed or by need. Ya. Ya, karena kebutuhan atau karena ketamakan. Banyak pejabat negara atau penyelenggara negara yang terpaksa korupsi karena kebutuhan. Karena remunerasi yang dia terima itu tidak cukup. Ya, atau kebutuhan hidup dia itu jauh lebih tinggi daripada income dia. Ya. Nah, dia salah pilih profesi sebenarnya. Dia harus jadi penyanyi aja kalau mau dapat duit, ya kan gitu. Iya. Betul, Pak. Iya. Jadi mestinya ketika dia udah memilih berkarir menjadi PNS atau aparat sipil negara, dia harus tahu sudah konsekuensinya. Jangan memilih hidup yang pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan. Ya, itu nanti akan ke sana lah larinya gitu ya. Nah, itu jadi corruption by need. Tapi ada juga corruption by greed, ya kan? Korupsi karena tamak, nggak pernah puas. Jadi jangan aneh kalau melihat nih orang udah kaya sebenarnya, kok masih korupsi juga ya? Ya karena pada dasarnya dia tamak, dia nggak pernah merasa cukup, ya. Nah, mari kita lihat peta di negara kita, apa penyebab korupsi itu? Ya, karena kebutuhankah atau karena ketamakankah? Kita lihat seperti itu. Nah, di Indonesia, kenapa saya bilang tadi, mari kita lihat. Ada lagi satu faktor penyebab korupsi. Adalah karena salah ngambil kebijakan. Salah ngambil kebijakan, Bang? Oh ya. Jadi, seorang, kuasa pengguna anggaran, KPA. Ya, kayak saya jadi duta besar atau menteri gitu. Itu kan kuasa pengguna anggaran. Ketika dia tanda tangan satu kebijakan, ya, yang dia tidak mengerti, dan ternyata kebijakannya itu berimplikasi korupsi, jadi membuat kaya diri sendiri atau membuat kaya orang lain gitu ya, yang dia sendiri itu tidak tahu gitu, tidak sadar, ya hukum akan menjerat dia. Jadi banyak sekali kepala-kepala daerah itu yang masuk penjara karena menandatangani satu kebijakan yang dia nggak ngerti. Ya, betul. Banyak kasusnya tuh, Bang ya, kayak seperti itu ya, Bang ya. Oh, kasusnya banyak. Jadi by need enggak? Dia by need enggak ya? Karena dia udah cukup lah. Sebelum jadi bupati, wali kota dia udah kaya, dia pengusaha. Kemudian dia nggak tamak, dia melepaskan kemewahan hidupnya itu karena dia ingin mengabdi kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Udah cukup bagi dia. Tapi kok masuk penjara dan tuduhannya korupsi? Seringkali ya, karena dia menandatangani satu kebijakan yang dia nggak ngerti. Ternyata kebijakan itu memperkaya orang lain, memperkaya keluarganya, memperkaya dia dan sebagainya, tanpa dia tahu. Ya. Jadi korupsi karena sistem ya, Bang ya? Korupsi karena iya sistem, karena nggak ngerti sistem. Sistem itu menjebak bagi dia, karena dia nggak ngerti. Iya. Jadi makanya ada ya silakan, Bang. Enggak. Terus ada dalam tanda kutip ya, Bang ya, orang bersih ketika masuk dunia politik pun bisa jadi kotor, bisa jadi korup karena itu mungkin ya, Bang ya. Bisa jadi ya. Tapi tuduhannya itu adalah dia koruptor. Ya. Untuk ditangkap oleh aparat hukum, dia memenuhi karena memang sudah terjadi aktivitas korupsi karena kebijakannya itu. Jadi sudah memenuhi buat ditangkap. Nah, dia sendiri sih sebenarnya bukan koruptor. Ya. Berarti memang harus ada perbaikan ya, Bang ya, untuk sistem hukum kita ya, Bang ya. Betul. Makanya kita para duta besar itu sebelum berangkat kita dikasih pemahaman dulu mengenai ini. Jangan sembarangan tanda tangan dokumen, ya. Jangan sembarangan tanda tangan kebijakan gitu. Karena implikasinya itu bisa panjang. Siap, Bang. Bang, kita kembali ke kolom komentar. Kalau tadi kita ngomongin hukum, ini ada dari Ria_answer. Perlu nggak pemerintah kita kasih reward, Bang, untuk pihak-pihak yang menjaga lingkungan, Bang? Harus. Bang, harus ya, Bang ya. Saya sepakat. Punishment. Iya, sebenarnya Upakataru atau Kalpataru ya, Pak? Kalpataru, betul. Kalpataru kan? Kalpataru itu kan adalah penghargaan untuk pahlawan lingkungan kan sebenarnya. Sudah lama dari zaman Pak Harto sudah diberikan itu. Nah, barangkali itu harus diperluas. Kemudian harus diberikan insentif yang nyata lah ya.
bukan sekedar penghargaan, tapi harus ada value untuk usaha dia menjaga lingkungan sekian lama. Ya dihargai, dapat award, dapat sertifikat, dan diberikan langsung oleh presiden, tentu itu pengalaman yang sangat istimewa ya. Dan tidak terjadi di semua orang. Tapi juga harus dipikirkan apa ya dampingannya supaya orang ini upaya-upaya baiknya dan juga menulari lingkungan sekitarnya. Bang, ini masih dari Ria Answer, Bang. Apakah apa yang membuat masyarakat di Selandia Baru sadar, Bang? Apakah ada reward untuk menjaga lingkungan, Bang? Kalau di Selandia Baru orang ngejaga lingkungan karena kebutuhan atau karena ada reward, Bang? Karena pendidikan. Karena pendidikan. Jadi musuhnya demokrasi itu, Bang, ya tadi ya. Iya, ya pendidikan. Karena pendidikan yang baik itu akan mengajarkan orang itu jadi orang yang baik, taat aturan, hormat kepada sesama, hormat kepada orang tua, respect kepada lingkungan gitu. Itu kan ya karena pendidikan ya. Nah, kalau pendidikan tidak mengajarkan hal-hal seperti itu gitu ya, ya outputnya ya masyarakat atau komunitas yang cuek gitu ya. Nah, terus ada satu faktor khusus buat Selandia Baru. Selandia Baru itu kan culture-nya itu adalah culture Maori. Ya. Jadi warga aslinya ya. Warga asli itu Maori. Jadi meski dari segi jumlah hanya 15%, tapi kultur Maori itu dijadikan kultur nasional. Nah, kultur Maori itu kultur yang salah satunya itu mengajarkan manusia itu untuk dekat dengan alam, ya. Ya, ada satu ajarannya yang dekat dengan alam. Nah, jadi udah inherent di setiap orang Selandia Baru itu bahwa mereka tuh harus menjaga alam di sekitarnya. Alam itu apa? Tanah, air, dan udara. Itu dijaga, ya. Makanya kalau kita ke New Zealand itu kita ngelihat sungai-sungai kecil gitu ya, airnya tetap bening gitu. Terus kalau kita ke dermaga gitu di pinggir laut tuh nggak ada serpihan minyak, walaupun di situ banyak kapal tuh. Ya, sedangkan polisi sedikit. Nggak ada polisi yang menjaga tuh nggak ada. Tapi kesadaran luar biasa tuh melihat alam ini memang harus dijaga. Terus nggak ada tuh asap karena orang ngebakar atau berasal dari pabrik-pabrik, nggak ada. Jadi memang itu bersih, alamnya itu benar bersih dan ternyata itu bisa dijual untuk objek pariwisata. Betul. Jadi orang yang ingin menikmati keindahan, kebersihan dan kesegaran, opsi nomor satu itu ya Selandia Baru. There is no other place, nggak ada tempat lain lagi, ya. Jadi itu kalau kita jaga itu bisa bernilai ekonomi. Nah, di Indonesia ini ternyata ada ya kultur di masyarakat yang sudah berabad-abad lamanya, yang kalau itu dilaksanakan secara lebih konsekuen oleh masyarakatnya, itu akan menciptakan alam yang bersih, sehat, indah, dan sejahtera masyarakatnya, yaitu di Bali. Jadi di Bali ini ada filosofi hidup masyarakatnya yang disebut dengan Trihita Karana. Mungkin kamu pernah dengar Trihita Karana. Ya, betul, jadi Trihita Karana itu adalah konsep kebahagiaan yang didapatkan melalui 3 keharmonisan. Jadi untuk bahagia, ya kita harus harmonis dengan manusia, harmonis dengan alam, dan harmonis dengan Sang Pencipta. Luar biasa, dalam sekali. Ya, dalam sekali. Makanya kalau kita lihat ke Bali itu relatif, kita lihat alam itu lebih bersih. Ya, betul. Ya. Kemudian mereka bersahabat dan hubungan dengan spiritual itu luar biasa. Upacara-upacara keagamaan gitu ya, ritual-ritual keagamaan itu ada. Setiap hari bisa kita lihat gitu, bisa kita saksikan. Nah, jadi mereka betul-betul menjalankan konsep Trihita Karana itu. Apa rewardnya? Rewardnya Bali menurut saya relatif lebih bersih dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki banyak sekali suku dan saya rasa mereka punya kearifan lokal yang bisa kemudian kita ambil ya Bang ya. Kalau tadi yang Abang bilang bahwa nilai atau value itu bisa mempengaruhi seseorang ditambah dengan pendidikan, saya rasa ke depannya masa depan Indonesia bisa cerah ya Bang ya. Jadi kalau Selandia Baru hanya punya Maori, di Bali hanya mereka punya suku Bali, kalau seluruh Indonesia menjadi satu, saya rasa nilainya akan semakin banyak, Bang. Seperti itu.
Bang Tantowi, saya juga apa namanya? Karena kita judulnya roadshow buku, kita punya buku Jelajah Ujung Kulon. Nanti kita kirimkan satu untuk abang ya, bang ya. Ah, Nah, makasih. apa nah? Kenapa kenapa kemudian Kedai Pena kemudian fokus terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu pariwisata yang seperti abang bilang tadi, apa namanya bahwa apa namanya tingkat peradaban sebuah bangsa diukur dari lingkungannya yang baik, Betul, budaya yang bagus, lalu kemudian betul, itu bisa berdampak terhadap pariwisata yang berkelanjutan juga, bang. Seperti abang bilang, dengan kebersihan orang akan main ke Selandia Baru, orang akan berwisata ke Selandia Baru. Mudah-mudahan Indonesia akan bangkit, bang. Apa namanya? Nggak jauh-jauh seperti Selandia Baru lah, bang ya. Tapi bisa mengikuti jejak Selandia Baru untuk kemudian bisa bersahabat dengan alam dan bisa menjadikan alam sebagai nilai yang apa penting dalam hidup. Bang, saya ingin minta pandangan abang dari buku Jelajah Ujung Kulon ini karena Kedai Pena apa namanya mengedepankan edukasi, mengedepankan apa namanya konservasi, mengedepankan pemberdayaan masyarakat sehingga kemudian bisa menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, ini merupakan 4 pilar kita, Bang, dari apa media massa. Jadi media massa bukan hanya fungsinya hiburan, bukan hanya fungsinya news atau pemberitaan, tapi juga ada advokasi dan edukasi. Dan ini saya rasa bagian dari sumbangsi kita untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat apa itu konservasi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Bang, boleh sedikit Bang, saya minta komentar Abang soal program kita ini Bang. Oke, pertama saya lihat judulnya saja sudah nggak mainstream ya. Iya, Ya, nggak mainstream Bang. ah, Jelajah Ujung Kulon. Jelajah Ujung Kulon itu nggak mainstream tuh ya. Nah, yang Ya, ya, kedua, ya. tema yang diambil juga sangat relevan dalam konteks kita sedang menggerakkan masyarakat untuk sadar lingkungan, ya, Betul, betul. menjaga sustainability. Harus banyak Betul. buku-buku seperti ini yang akan menjadi referensi masyarakat kita sekarang dan ke Hmm. depan untuk menjaga aset-aset yang kita miliki saat ini yang itu Ya, sesungguhnya bisa menjadi nilai tambah dan pembeda kita dengan betul. negara-negara lain. Dalam konteks Betul, betul. pariwisata, ya, menjual Indonesia dengan Thailand, Malaysia, ya, yang banyak mempunyai kemiripan, itu terkadang sulit. Karena kata Ya. orang, ngapain saya ke Indonesia? Saya cukup ke Malaysia, ya. Oh, gitu ya Bang ya. Oh iya, terus Hmm, 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 kenapa hmm, saya hmm, harus ke hmm. Indonesia? Orang Malaysia Ya. punya semuanya kok. Apa yang Hmm, Malaysia hmm, nggak hmm. punya dari kita? Makanya dia Ya, sebut ya. truly Asia. Truly Asia. Betul. Nah, terus orang ke Thailand, more or less juga sama, ya, Hmm, hmm, hmm. kayak gitu. Nah, jadi orang tidak ada significance untuk setelah Malaysia atau setelah dia berkunjung ke Thailand, saya harus ke Indonesia. Loh ini saya nggak ngarang nih ngomong gini nih, saya bicara sama Ya, turis-turis gitu. Padahal saya bilang, ya, hey, ya. Jakarta itu dari Kuala Lumpur tuh cuma 1,5 jam. Really? Katanya Ah, gitu. ah, ah, Yuk ketika ah, di Thailand ah. itu cuma 2-3 jam terbang. Kenapa nggak lanjut ke kita gitu? Nah, Hmm, hmm, hmm. pembeda. Hmm, 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 Ya, hmm, hmm. Pembeda ya pembeda. Bang ya. Pembeda. Hmm, hmm, Kenapa hmm. kita dari Jerman, ya, tetap kita pengen ke Paris. Dari Paris kita pengen ke Spanyol. Meskipun itu sama-sama negara Eropa. Karena ada Ya, pembeda yang distintif. Yang membuat mereka mau tidak mau, ya terpaksa ke sana gitu. Kalau orang yang ya, cuek, udahlah Eropa sama aja gitu. Oh enggak. Nah jadi ya, kita ya, ya. itu harus mampu menciptakan pembeda-pembeda atau comparative advantages Hmm, istilahnya hmm, ya. hmm, Sehingga hmm. orang yang kalau sudah ke Singapura pun tetap dia terbang ke Jakarta. Tetap dia terbang Ya, ya. ke Bali gitu ya. Nah, Hmm, kalau hmm, hmm. menurut saya menjaga badak, ya, Ya, badak, ya, rhinoceros. iya, itu salah satu pembeda kita. Badak kan nggak ada di tempat lain, Betul, betul, betul. nggak ada. Ada di Memang Afrika, orang kalau Afrika Bang, jauh Bang. lah iya, tapi kalau ke ASEAN Iya, kan nggak ada, nggak ada, nggak betul, ada. betul, betul, Ah, betul. jadi tugas kita itu adalah ini tugas Kementerian terkait nih ya, pariwisata, Ya, budayaan dan segala macam itu. ya, Jadi betul. apa fauna-fauna yang unik kayak gitu tuh kita harus pasarkan gitu, Iya, betul, harus betul. package dengan baik supaya Iya, ada interest
ada need dari masyarakat dunia untuk datang dan melihat. Ya, betul. Ada telling story juga ya, Bang ya? Dia ada story gitu Ya, loh. Bahwa ada tuh ya. apa? Ya, pariwisata itu sebenarnya it's all about story. Iya, Ah, betul, betul. kuliner juga tuh, itu kuliner itu kenapa dia menjadi mahal, menjadi diminati? Iya, Karena ada cerita di baliknya itu. Nah, ada kita itu cerita di masih balik banyak itu. belajar lah. Di balik kemewahan, kehebatan produk-produk kita itu ceritanya itu nggak mendukung. Sehingga Iya, akhirnya betul. menjadi produk biasa aja gitu. Ya, siap, siap. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa ya, Bang ya. Apa namanya lebih Bisa baik ya dalam lah. ini pengemasan ini, Bang. Ini kan soal pengemasan saja. Kalau soal apa namanya amenitas kita kayaknya lebih banyak dibanding Oh, jauh Malaysia lebih banyak tentunya dibanding kita dalam Thailand konteks gitu loh, Bang. amenitas, betul. Jadi saya sangat bahagia adanya buku itu. Lebih bahagia lagi karena saya akan dikirim. Nah, saya akan baca. Siap, Setelah baca, saya siap, bisa Bang. akan berkomentar lebih jauh lagi. Siap kalau begitu, Bang Tantowi Yahya, Ya, Dubes Indonesia keliling untuk Pasifik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sedikit sebentar lagi mau buka nih, Bang nih. Di Bali di apa ya sekarang Bali, ya, Bang ya? ya Di di Bali Bali 15 menit lagi ya. 15 menit lagi pasti kita closing sekarang. Terima kasih pada Bang Tantowi Yahya sekali lagi atas waktu dan apa namanya kesempatannya. Semoga kedepannya kita bisa sering berkolaborasi lagi, Bang, terutama untuk pengembangan pariwisata, konservasi, pemberdayaan masyarakat Indonesia yang saya rasa juga perlu diperhatikan karena selama ini hanya menjadi apa namanya pilihan terakhir, Bang, untuk kemudian pemberitaan di media-media mainstream, Bang. Mereka lebih bicara soal politik, hukum dan yang lain-lain karena viewersnya tinggi, Bang. Mudah-mudahan kedepannya apa namanya kita lebih istiqomah, Bang, dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan tidak menyebarkan hoax tentunya. Salam sehat untuk Bang Tantowi Yahya. Selamat berbuka puasa, Bang. Terima kasih, Bang. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi salam buat wabarakatuh. teman-teman di Kedai Pena. Ya, terima Siap, kasih. terima kasih, Bang. Assalamualaikum, Bang.